Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dan kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Pertanyaan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini bunyinya seperti ini. Apakah pemegang IUP wajib bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan? Artinya apakah pemegang IUP harus menggunakan kontraktor? Pertanyaan yang cukup singkat sebenarnya. Akan tetapi sebelum kita mulai diskusi lebih dalam, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, apakah IUP wajib bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya pasal 90. Di sana disebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Nah, perlu kita garis bawahi di sini dapat melakukan sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau melakukan seluruhnya berarti tidak bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan. Kalau melakukan sebagian, berarti sebagian lagi pekerjaannya dibagi ke perusahaan jasa pertambangan. Dengan kata lain, pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini dapat kita artikan sebagai bahwa pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan atau tidak menggunakan. Nah, artinya dari sini bisa kita pastikan, bisa kita lihat sahabat dunia tambang kita bahwa pemegang IUP dapat menggunakan atau bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan atau tidak sama sekali. Jadi sudah jelas sebenarnya sahabat dunia tambang kita. Untuk mendukung pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, mari kita buka Permen SDM Nomor 11 Tahun 2018, tepatnya di pasal 59. Pasal 59 ini mengatur tentang hak pemegang IUP. Dan mari kita buka tepatnya di pasal 1 di huruf C. Di sana disebutkan bahwa pemegang IUP dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan. Nah, di sana disebutkan IUJP. Sebenarnya tidak hanya IUJP sahabat dunia tambang kita. Nah, akan tetapi perusahaan jasa pertambangan, baik itu jasa pertambangan inti maupun non inti. Akan tetapi karena di Permen 11 bahwa tidak ada lagi perizinan yang wajib diurus untuk bisa melakukan pekerjaan non-inti, maka di pasal 59 ayat 1 huruf C disebutkan di sana hanya IUJP. Akan tetapi maksudnya sebenarnya adalah perusahaan jasa pertambangan secara umum, baik itu jasa pertambangan inti maupun non-inti. Nah, di sana disebutkan pemegang IUP dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang sudah mendapatkan IUJP. Ya, lagi-lagi karena Permen 11 hanya membahas IUJP. Yang sudah mendapatkan IUJP dan sesuai dengan persetujuan dokumen RKAB dapat bekerja sama, artinya dapat menggunakan kontraktor. Di sana tidak menggunakan kata wajib, tapi dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sana sahabat dunia tambang kita, perusahaan jasa pertambangan yang bagaimana? Ya, yang tentunya yang izinnya sesuai, dan sudah disetujui dalam dokumen RKAB. Nah, ingat, RKAB itu adalah janji perusahaan kepada pemerintah atau janji pemegang IUP kepada pemerintah bahwa dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan di tahun depan, kami akan menggunakan atau bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang nama-namanya ini sudah didaftarkan di sana. Maka jangan coba-coba bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang belum disetujui dalam dokumen RKAB. Nah, dari pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga pasal 59 ayat 1 huruf C dari Permen 11 Tahun 2018 bisa disimpulkan bahwa pemegang IUP dapat bekerja sama. Atau dapat bekerja sama artinya tidak wajib, artinya dapat melakukan sendiri semua kegiatannya atau membagi sebagian pekerjaannya kepada kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan. Dan selanjutnya sahabat dunia tambang kita perlu mengingatkan Permen SDM Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 61. Pasal 61 ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban pemegang IUP. Nah, tepatnya di huruf X, ini kewajiban yang terakhir dari pemegang IUP. Di sana disebutkan bahwa pemegang IUP wajib mengikut sertakan pengusaha lokal. Wajib mengikut sertakan. Nah,
Kalau wajib berarti harus pakai kontraktor dong. Nah, tolong dipahami sahabat dunia tambang kita, kenapa disebut di sini wajib mengikut sertakan pengusaha lokal? Karena pengusaha lokal berasal dari masyarakat setempat atau masyarakat sekitar tambang. Supaya mereka tidak menjadi penonton dari awal sampai akhir, padahal mereka yang merasakan dampak yang pertama sekali dari kehadiran kita. Yang pertama merasakan banyaknya debu dengan kehadiran kita di sana adalah mereka. Padahal mereka masyarakat sekitar tambang. Maka jangan sampai dilupakan mereka ini. Maka harus diikut sertakan. Harus yang pertama juga merasakan manfaatnya. Karena mereka yang pertama merasakan dampaknya. Maka harus diikut sertakan. Akan tetapi pada saat mengikut sertakan pengusaha lokal yang dimaksud di pasal 61 ini, tidak selalu harus pekerjaan utama kegiatan penambangan itu yang harus dibagi. Bisa saja kita membagi pekerjaan, misalnya catering, suplai tenaga kerja dan sebagainya. Jadi bukan berarti pasal 61 ini harus menggunakan kontraktor. Padahal tadi diatur di atas di dua peraturan yang kita sudah sebutkan di awal tadi, tidak wajib. Nah, artinya di sini wajib menggunakan pengusaha lokal, tapi tidak harus kita bagi pekerjaan inti kita. Mereka bisa saja melakukan pekerjaan-pekerjaan supporting dan sebagainya. Maka sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat tadi di peraturan yang pertama kita sebutkan di pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian pasal 59 di Permen SDM Nomor 11 Tahun 2018, pemegang IUP itu punya dua opsi. Yang pertama melakukan sendiri kegiatannya, dan yang kedua bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan. Nah, kemudian diingatkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di pasal 124, apabila dipilih opsi kedua bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan, maka wajib mengutamakan perusahaan jasa lokal dan atau nasional. Nah, jangan salah pengertian membaca pasal 124 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sahabat dunia tambang kita. Karena di sana tulisannya bahwa pemegang IUP wajib menggunakan atau bekerja sama dengan perusahaan jasa lokal. Artinya kalau itu memilih bahwa akan bekerja sama dengan kontraktor, maka pilihlah kontraktor lokal dan atau nasional. Bukan berarti wajib sejak awal nggak ada pilihan harus pakai kontraktor, bukan berarti begitu. Karena tadi di pasal 90 boleh melakukan sendiri semuanya atau membagi sebagian dengan kontraktor. Maka kesimpulannya adalah pemegang IUP tidak wajib pakai kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan. Yang wajib adalah mengikut sertakan pengusaha lokal. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita. Kalau ada pertanyaan lagi atau pendapat lain, tolong masukkan di dalam kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk membantu atau mendukung program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.